Halo Sobat Legals, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Selamat datang lagi kembali di channel kita yaitu Pocket Talks, di mana kita akan membicarakan tentang informasi dan juga edukasi tentang hukum. Nah, kali ini kita akan membahas suatu topik yang belakangan ini cukup menarik ya. Banyak kejadian seperti ini di kalangan masyarakat. Nah, topik kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang perceraian. Di studio kita telah hadir narasumber kita yaitu Pak Fritz Marsyaladu, yaitu seorang advokat dan berpengalaman di bidang keperdataan. Nah, kali ini kita akan bahas dengan Pak Fritz terkait dengan proses perceraian sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Apa kabar Pak Fritz? Baik, Pak Anton. Selamat datang di studio kita ya Pak. Terima kasih atas kepercayaannya. Iya, sehat ya Pak ya? Sehat. Pak Fritz, pada video kali ini kita akan bahas tentang perceraian nih Pak, di mana akhir-akhir ini banyak nih terjadi kasus perceraian ya Pak ya. Siap. Di masyarakat. Nah yang mau saya tanyakan nih Pak, untuk perceraian sendiri itu ada berapa kategori sih Pak? Baik, terima kasih Pak Anton. Jadi untuk perceraian ini itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75. Oke. Nah itu diatur di pasal di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu diatur di pasal 39 ayat 2. Di situ dikatakan bahwa untuk melakukan perceraian itu harus cukup alasan. Cukup alasan, yaitu alasannya itu jelas baru bisa melakukan gugatan. Nah gugatan itu kita bisa layangkan dengan dalil-dalil yang kita sepakat yang pihak yang melakukan percobaan melakukan gugatan itu dia harus merangkai dalil-dalilnya, alasan-alasannya, supaya dalam proses dia mau daftarkan ke pengadilan dasarnya sudah kuat, yaitu dalilnya sudah kuat terkait dengan alasan karena terjadinya pertengkaran yang diatur di pasal 19 ya di Undang-Undang Nomor 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75. Itu di pasal 19 huruf F itu kan sudah alasan-alasan dasarnya itu adalah terjadinya adalah pertengkaran terus-menerus. Ya, jadi pertengkaran terus-menerus, perselisihan yang terus-menerus yang tidak mungkin dipersatukan lagi dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga itu. Nah, itu harus dibuktikan. Jadi ketika nanti proses peradilan itu, proses gugatan kita layangkan oleh para pihak yang melakukan, yaitu mungkin penggugat, ya istilahnya dalam peradilan itu penggugat dan tergugat. Nah penggugat itu adalah pemohon yang meminta pemohon ke pengadilan untuk melakukan gugatan. Terus kalau tergugat itu yang digugat itu adalah pihak yang pihak tergugat ini adalah orang yang dianggap salah oleh pihak penggugat. Nah dasar-dasar itu diuraikan dalam gugatan, gitu Pak. Oke Pak Fritz, misal nih Pak, bisa ada orang yang mengajukan gugatan perceraian nih Pak. Ya. Tapi dia istilahnya mau coba jalan sendirilah, dia proses sendiri. Itu bisa nggak Pak? Ya, dalam aturan itu tidak harus memakai pengacara. Dia melaksanakan sendiri juga tidak apa. Contohnya gini, Pak Anton mau gugat. Ini contoh ya Pak Anton ya. Jadi Pak Anton mau gugat cerai istrinya. Pak Anton tidak perlu cari pengacara juga tidak apa-apa. Tapi bisa jalankan sendiri dengan cara yang sesuai dengan aturan, yaitu Bapak harus membuat gugatan. Ya, gugatan ke pengadilan itu gugatan cerai namanya, itu Bapak harus buat. Pak Anton harus buat kerangkanya, gugatannya, dasar-dasar dalil-dalilnya tadi yang disebutkan di pasal 39 itu, alasan yang kuat itu Bapak harus uraikan di dalam gugatan itu. Nah, nanti setelah itu Bapak baru bisa buatkan namanya permohonan pokok perkaranya, permintaannya apa aja. Ya, permintaannya mengabulkan gugatan saya kayak gitu. Jadi prosesnya itu tanpa pengacara juga bisa. Tapi alangkah lebih bagusnya kan ada hal-hal yang perlu dipersiapkan, yang persyaratan-persyaratannya. Nanti kalau seandainya Bapak dunia hukum kan tidak terlalu paham aturan mekanisme di pengadilan, aturan syarat-syaratnya Bapak kurang paham. Nah disitulah Bapak bisa memakai jasa pengacara. Dan dengan sendirinya para pengacara sudah dibekali dengan ilmu dan mereka sudah
kerjaannya seperti itu, jasa mereka seperti itu, jadi mereka sudah ngerti apa-apa yang harus dilakukan ya Pak. Yang penting Bapak harus menceritakan, memberikan alat bukti, alat bukti dengan keterangan-keterangan saksi yang sudah dianggap kuat, maka berikanlah kepada mereka, nanti mereka yang mendraft gugatan itu. Nah, sebelum didaftarkan juga, mereka akan berkoordinasi dengan Pak Anton, pengacara itu akan berkoordinasi dengan Pak Anton untuk, Pak ini udah betul belum? Nah, Bapak sudah bilang, oke, deal, sesuai dengan kenyataan yang terjadi di dalam rumah tangga, baru mereka daftarkan ke pengadilan. Nah, prosesnya itu nanti kalau jalan sendiri itu nanti bisa Bapak bayar sendiri biaya-biayanya itu. Biaya-biayanya. Nanti prosesnya nanti ada berapa tahapan di situ yang harus dilalui. Gitu. Oke, gitu Pak. Pak, saya untuk yang tadi Bapak ada sebut melampirkan bukti-bukti ya Pak. Ya. Ini bukti-bukti yang dimaksud seperti apa sih Pak? Bukti contohnya gini, Bapak itu kan dalam pasal 39 itu kan dasar-dasarnya kan terkait dengan alasan-alasan yang dianggap menjadi persoalan. Nah, kalau diatur lagi di PP nomor 9 itu, ya pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 itu di pasal 19 itu diatur bahwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Perselisihan itu apa saja sih? Contoh, Bapak tidak memberi nafkah kepada ibu, istri. Nah, itu juga bisa jadi dasar, ya dasar atau ibu tidak memberikan haknya dia seorang istri kepada Bapak. Nah, dasar itu pertengkaran sering terjadi karena mungkin penghasilan Bapak kecil sehingga ibu main marah-marah, atau faktor ekonomi juga masuk, faktor banyak faktor lah di situ. Yang alasannya itu buktinya adalah bisa melalui satu bukti biasa yang diajukan itu adalah pertama kan Bapak punya bukti akta pernikahan. Ya kalau Bapak punya akta pernikahan, terus akta yang dicatatkan di Dukcapil atau dari KUA, buku nikah itu, ya kan. Nah, kalau ada hal-hal lain kayak punya anak, ada akte-akte anak gitu. Terus ada foto-foto mungkin yang menjadi dasar. Terus mungkin ada pembicaraan atau istri lagi selingkuh, contohnya nih ya, perselingkuhan. Terus itu jadikan alasan untuk mau cerai. Nah, bisa juga itu jadi alat bukti juga tuh Pak ya. Jadi bukti percaya misalnya foto atau chat atau gitu ya Pak ya. Itu bisa. Tapi buktinya itu Bapak harus, walaupun Bapak sudah print, screenshot dan print, tetapi harus membuktikan Bapak harus bawa HP yang menjadi dasar itu. Yang Bapak screenshot dari handphone tersebut, gitu Pak. Siap. Oke Pak, menurut pengalaman Pak Fritz sendiri Pak, ada nggak sih Pak kejadian tuh misalnya ada case tentang perceraian nih Pak, tapi di salah satu pihak ini tidak mau bercerai Pak. Iya. Ya. Saya suami lagi gugat istri nih, tapi istrinya tetap kekeh nih, mau cerai lah apa segala macam. Nah, pernah nggak sih Pak kejadian itu? Sering terjadi Pak. Itu bukan bisa hal yang baru dalam dunia persidangan atau persoalan perceraian. Itu kan ada alasan kenapa tergugat tidak mau bercerai, karena dia merasa bahwa dia tidak berbuat salah. Ya, dia tidak merasa bahwa dia berbuat salah apa yang dituduhkan kepada yang bersangkutan. Nah, dia bisa. Terus kalau tidak mau cerai, bisa juga ada proses yang namanya langkah-langkah. Jadi ketika gugatan kita masuk, terus dia panggil sidang pertama, legal standing, yaitu biasanya di sidang pertama itu legal standing. Jadi kalau Bapak dikuasakan kuasa hukum, maka identitas daripada pengacara tersebut. Kalau Bapak sendiri yang hadir, maka Bapak harus menunjukkan KTP-nya, akan dicocokkan ke gugatan itu kan ada nama Bapak sebagai penandatanganan. Ya, itu Bapak harus dicocokin oleh hakim. Nah, itu nanti proses berikutnya itu hakim akan menentukan mediasi Pak. Jadi dalam mediasi itu kedua belah pihak itu yang tidak setuju mau cerai, dia bisa memberikan argumentasinya di depan hakim mediator. Hakim mediator itu di pengadilan bisa menyediakan sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 itu. Jadi disitulah bisa mengajukan hakim mediator sendiri atau disediakan oleh pengadilan. Nah, kalau disediakan pengadilan, maka disitulah kedua belah pihak bertemu untuk mencari solusi dari persoalan itu.
Jadi apakah ini bisa selesai atau tidak itu nanti dalam perundingan mediasi itu. Jadi bisa juga proses itu kalau mediasi deadlock ya contohnya nggak bisa Mentok ya, nggak ada win-win solution ya. maka sama-sama buktikanlah di persidangan selanjutnya itu melanjut pada pokok perkara, Pak. Oke, Gitu. Pak, untuk mediasi sendiri ini berapa kali sih Pak? Dan ada jangka waktunya nggak sih Pak dibatasi Ya, dari jadi pengadilan itu kalau berapa lama? aturan yang diberikan oleh PMA itu adalah 30 hari. 30 hari. 30 hari, terus selama 30 hari itu diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi. Dan biasanya itu dilakukan 3 kali oleh hakim mediator. Mediasi pertama diberikan kesempatan lagi mediasi kedua, ya kan? Tidak bisa juga diberikan lagi mediasi ketiga. Nah, ketiga itu mereka yang menentukan waktu-waktunya. Contohnya, minggu depan kita mediasi kedua ya. Pertama, setelah didaftarkan di hakim mediator, ditentukan tanggalnya. Contohnya tanggal 1. Nah, nanti berikutnya tanggal 7. Dan berikutnya tanggal 21. Contohnya ini. Nah, pokoknya dalam 1 bulan itu waktu yang ditentukan oleh PERMA, peraturan Mahkamah Agung, yang harus diikuti oleh setiap peradilan persidangan tersebut. Oke. Ya. Pak Fritz, Siapa? Di Indonesia ini kan banyak beraneka ragam suku, ras, dan agama nih Pak ya. Siap. Dan pastinya kan ada aturan tersendiri Pak tentang perkawinan atau perceraian. Betul. Bagaimana pandangan Pak Fritz secara hukum Pak tentang hal ini Pak? Siap. Jadi semua di negara kita ini perceraian, pernikahan, semua diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pak. Oke. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu merangkum semua proses perkawinan. Jadi orang mau menikah itu prosesnya melalui agama. Jadi diperhadapkan di muka agama, baru negara mengikuti, dicatatkan sebagai akad perkawinan melalui catatan sipil. Nah, ketika pernikahan itu terjadi di hadapan pemuka agama, maka secara sah menurut agama itu sah di mata agama. Nah, itu ketika dicatatkan kepada Dukcapil, maka sah secara negara. Maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 berlaku untuk pengikatan perkawinan itu sah menurut hukum. Jadi ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu ada, maka secara keseluruhan siapapun yang mencatatkan pernikahannya maka sah secara hukum. Nah, ada beberapa hal yang kita harus perlu ketahui bahwa agama di Indonesia ini kan menganut beberapa proses perceraian. Yaitu satu adalah kalau non-Muslim, itu saudara-saudara kita yang dari non-Muslim itu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu prosesnya bisa melalui pengadilan negeri, Pak. Proses perceraian itu melalui pengadilan negeri. Kalau dia ingin bercerai ya. Nah, kalau secara adat itu harus prosesnya secara adat. Contohnya nih, mungkin dia melalui proses di mana waktu itu dia nikahnya secara adat, sehingga tidak bisa dicatatkan. Ya tidak bisa dicatatkan secara negara. Maka dia tidak proses melalui pengadilan, dia melalui adat. Jadi proses perceraian itu melalui adat. Nanti adat yang memutuskan apakah mereka itu tetap berumah tangga, sah menjadi suami istri atau bagaimana. Itu tinggal petua-petua adat atau pemangku-pemangku adat yang memanggil mereka untuk sidang juga, tetap sidang adat. Iya, secara gitu, adat. Jadi tidak ada pengecualian kalau adat dia harus ke agama kalau gitu. Contohnya kalau saudara kita yang Muslim, dia kan mau gugat cerai, dia tidak bisa ke pengadilan negeri, Pak. Dia harus melalui pengadilan agama. Ya, karena ada di situ ada namanya kompilasi hukum Islam yang mengatur bagaimana mekanisme perceraian yang ada di Muslim. Jadi semuanya itu prosesnya melalui pengadilan agama. Dan itu kalau kita mau rujuk kepada pernikahan itu, maka ketika mau cerai pun Muslim harus melakukan gugatannya ke pengadilan agama. Nah, di mana tempat tergugat berada. Sesuai domisili. Sesuai domisili. Jadi gini ya, saya jelaskan bahwa untuk gugat cerai tergugat, Pak Anton nih ya, Pak Anton mau gugat cerai istri. Tapi istri ternyata udah di Bandung, Pak. Bapak gugatnya di Bandung.
Bukan gugat di mana Bapak nikah di mana, tidak. Oh gitu ya? Tidak. Jadi itu harus gugat di mana domisili tergugat berada. Itu secara hukum, aturan hukumnya seperti itu. Jadi tidak Bapak, seandainya waktu, saya nikahnya di Jakarta, kenapa saya gugat di Bandung? Tapi karena permohonan gugatan itu, karena keberadaan tergugatnya berada di wilayah Bandung, maka Pak Anton harus gugat di Bandung. Secara yuridis hukumnya seperti itu. Jadi mengikuti di mana posisi tergugat berada. Nah, sama juga dengan pengadilan agama. Posisi dimanapun tergugat berada, disitulah digugat. Contoh, Bapak tinggal di Kabupaten Tangerang, terus Bapak punya istri ternyata tinggal di Jakarta nih. Bapak gugatnya bukan di Tangerang, Pak, tapi gugatnya di Jakarta. Itu contoh kecil, Pak. Nah, jadi itu hal-hal yang beberapa yang perlu kita simak, para pemirsa harus simak baik-baik supaya ketika melakukan gugatan, itu harus lihat posisi tergugatnya di mana. Tergugat itu adalah istri atau suami yang mau digugat, posisinya keberadaannya, supaya tidak salah gugat atau salah alamat kalau ya itu jangan. Nanti ditolak nanti gugatan itu. Paling tidak kalau panggilan sudah 3 kali, biasanya panggilan tergugat 3 kali dia tidak hadir, maka dalam alasan panggilan itu tertulis bahwa tergugat tidak berada di tempat itu, maka kita dari penggugat diminta lagi untuk mencari alamat baru keberadaan tergugat ini. Harus dapat. Kalau tidak dapat, maka prosesnya kita harus dimuat di media. Nanti kita minta ke pengadilan untuk memberitakan melalui media, memanggil melalui media massa, yaitu media elektronik, media cetak. Jadi itu memang aturan dalam Perma untuk mengatur semua itu. Jadi itulah yang nanti teman-teman juga harus bahwa tergugat keberadaan itu harus tahu alamatnya supaya panggilan sidangnya itu jelas ketujuh pada alamat itu. Karena jurusita pengadilan akan ke sana untuk mengirim surat itu, surat panggilan untuk hadir dalam persidangan. Gitu, Pak. Siap. Pak, misalnya oke lah kalau tadi suami mereka menikahnya di Jakarta, Pak. Tapi ketika terjadi perceraian, ternyata istri sudah berdomisili di Bandung atau kota lainnya. Berarti itu kan mesti diajukan gugatan di kota Bandung ya, Pak? Iya, siap. Misalnya, Pak, sampai 2-3 kali panggilan, Pak, pihak tergugat tidak juga hadir nih, Pak. Nah, itu kan tadi Bapak bilang mesti diinginkan lewat media massa ya. Tapi kalau langkah itu juga tidak mendapatkan hasil, Pak, itu secara hukum di pengadilan apakah perceraiannya itu disahkan atau gimana, Pak? Jadi terkait dengan keberadaan tergugat, dia ada di Bandung, terus ketika sudah dipanggil melalui surat panggilan 3 kali, dia tidak hadir, maka dalam alasan itu diterima oleh siapa atau keberadaannya dulu. Tergugat ini ada di sini apa enggak? Jika dalam keterangannya bahwa tergugat tidak berdomisili di situ, di alamat yang dibuatkan di Bandung itu, maka dipanggil melalui media, Pak. Ya, media cetak. Ya, dimuat di koran, panggilan koran namanya itu. Nah, itu nanti dimuat di panggilan koran. Kalau ketika juga itu di 2 kali, Pak, 2 kali dipanggil, Pak, melalui media koran. Kalau jika tidak ada juga, ya. Nah, ini proses pertama nih. Kalau seandainya yang pertama ini dipanggil alamatnya benar di situ, tetapi dia tidak hadir, maka prosesnya dia tidak hadir, maka proses tetap lanjut, Pak. Nah, dalam panggilan itu ternyata dalam situ bahwa memang yang bersangkutan tidak ada di situ dan tidak diketahui alamatnya, maka panggilan koran itulah yang berlaku, Pak. Nah, tapi dalam proses itu tetap berjalan, Pak. Proses persidangan itu tetap jalan, tetap masuk pada pokok perkara dan kita membuktikan dalil-dalil kita, maka dengan sendirinya hakim melihat kalau betul kita meyakinkan hakim dengan membuktikan dan alasan dan saksi yang hadir meyakinkan hakim. Nah, putusan hakim itulah yang menjadi dasar. Bisa jadi kalau dia tidak hadir tapi hakim mengabulkan gugatan kita, maka putusan itu verdict namanya, Pak. Verdict itu adalah putusan ketidakhadiran tergugat dalam memberikan jawaban. Itu ketidakhadiran. Itu seperti itu, Pak. Siap. Oke, Pak Fritz. Siap. Misal nih, Pak, ada suami atau istri nih, Pak, ya. Dia sedang menjalani proses perceraian nih, Pak. Perceraian.
apakah diperbolehkan Pak secara hukum jika dia melakukan perkawinan gitu Pak dengan pihak lain gitu? Selama proses perceraian itu Pak, secara hukum gimana Pak? Gini Pak, jadi kalau setiap pernikahan itu kan sesuai dengan undang-undang kan sah di mata hukum, itu kan dicatatkan di negara. Nah, proses pencatatan itu di negara itu kan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Oke. Itu negara mencatatkan itu sebagai pernikahan yang sah. Maka dalam proses perceraian itu siapapun tidak diizinkan untuk melakukan pernikahan karena belum ada putusan dari pengadilan. Nah, ketika putusan dari pengadilan itu belum keluar, maka siapapun yang melakukan pernikahan tidak sah di mata hukum. Tidak sah ya Pak? Tidak sah. Karena proses hukum perceraian itu masih berlangsung. Sehingga kalau seandainya ada pernikahan di balik itu, ini salah satu pihak akan melaporkan bahwa bisa aja dengan dalam unsurnya bisa jadi pidana. Karena apa? Karena mungkin selama ini terjadi perselingkuhan, mungkin bisa terlibat dengan persinahan atau apalah, pasti banyak yang bisa menjadi dasar sehingga terjadinya kenapa tiba-tiba gue mau dicerain kan gitu. Contohnya saya dicerain, berarti ada sebelumnya sudah ada selingkuh nih, jadi mereka udah itu kan contoh-contoh hal yang memang bisa terjadi. Nah, kalau seandainya negara tidak mungkin mengeluarkan akta pernikahan itu 2. Oke. Karena dicatatkan cuma satu. Nama si Antonius ini, Pak Anton ini, tidak boleh ada 2 akta pernikahan. Hanya satu aja diakui oleh negara. Nah, kalau sudah setelah selesai Pak, setelah perceraian, nanti Bapak akan dikasih akta perceraian Pak. Nah, dengan akta perceraian itu, kalau Bapak suatu saat dapat jodoh lagi, Bapak nikah, maka akta perceraian itu diajukan. Dilampirkan juga nih Pak ya? Kepada Dukcapil, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk itu menjadi file bahwa dia sudah pernah menikah, tapi bercerai. Nah, ini dengan sah, maka ini dicatatkan kembali secara hukum kependudukan, dan itu catatkan kembali sebagai statusnya. Kalau tidak itu kan KTP Bapak akan berubah Pak, KK Bapak juga berubah. Karena nanti putusan pengadilan Pak, Bapak kan bawa putusan pengadilan itu ke Dukcapil untuk mengurus akte perceraian Pak. Nah, dari akte perceraian itu akan mengurus akte perceraian berdasarkan putusan pengadilan itu dikasih waktu 60 hari Pak. Dari pengadilan untuk mengurus. Kalau jika tidak dalam 60 hari itu Bapak tidak melakukan proses pengurusan ke Dukcapil, maka dengan sendirinya itu tidak berlaku lagi itu putusan itu. Jadi hanya 60 hari diberikan untuk mengurus. Nah, ketika sudah 60 hari Bapak ngurus selesai, maka akta keluar, KTP keluar, statusnya juga janda duda cerai mati, cerai hidup ya kan, itu cerai hidup kan ada keterangannya itu. Bukan duda Pak, cerai hidup. Siap. Nah, itu dikeluarkan dari Dukcapil Pak. Jadi dari situlah nanti Bapak ketika dapat surat itu, Bapak sudah dapat akta. Nah, Bapak melakukan pernikahan lagi, Bapak tinggal lampirkan itu akta perceraian itu. Kalau memang ada dibutuhkan lagi putusan pengadilan lampirkan aja supaya proses itu dicatatkan kembali lagi Pak, dengan istri yang baru. Atau data yang baru. Data yang baru. Jadi tidak diperkenankan. Berarti mesti ada surat putusan cerai dulu ya Pak ya? Putusan cerai dari dulu. Perkawinan sebelumnya, baru setelah itu dia urus dulu sampai akte itu benar-benar keluar dari pengadilan ya Pak ya. Dan Dukcapil baru dia bisa melakukan misalnya proses pernikahan selanjutnya gitu ya Pak. Mungkin mereka nikah, tapi nikah diam-diam dan tidak dicatatkan. Kalau dicatatkan tidak mungkin dan tidak mungkin diterima. Gitu. Dan itu pasti mereka tidak akan catatkan dulu setelah mungkin putusan keluar. Mungkin mereka nikah, bisa saja nikah di luar tanpa dicatatkan. Bisa saja mereka kan tidak melaporkan pernikahan mereka, bisa saja. Mungkin hanya secara agama dulu. Ya bisa aja kan secara agama dulu. Nah, si agamanya selesai nanti nunggu, nanti negaranya nanti nyusul kalau sudah ada putusan. Oke. Tapi bisa juga nanti pada saat itu bisa ada keberatan sebenarnya Pak. Ada yang keberatan, dia bisa melakukan keberatan kepada pihak-pihak yang mengurus perkawinannya ini. Ini kan belum selesai, kenapa harus pernikahan ini langsung dilangsungkan? Itu biasa begitu Pak. Gitu. Siap. Oke, thank you Pak Fritz. Terima kasih Pak Fritz. Oke Pak Fritz. Siap. Dari yang tadi sudah kita bahas sebelumnya Pak. Baik.
Saya mau tahu nih, gimana sih Pak proses sidang perceraian ini di pengadilan ini? Baik, baik Pak Anton, terima kasih para penonton pemirsa yang saya banggakan terkait dengan proses peradilan atau persidangan yang ditanyakan oleh Pak Anton. Itu persidangan itu ada beberapa hal yang perlu kita simak baik-baik, bahwa kalau proses persidangan itu kalau dia beragama non muslim, arti non muslim itu ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, Hindu, Konghucu, itu prosesnya itu melalui pengadilan negeri, Pak. Oke. Nah, pengadilan negeri itu yang berhak untuk menyidangkan gugatan tersebut. Kalau yang non Muslim itu yang Muslim itu Muslim atau Islam, itu proses perceraian itu melalui pengadilan agama. Nah, proses pengadilan agama dengan proses persidangan agama dengan proses persidangan negeri itu sama saja. Mulai dari pertama itu adalah legal standing. Legal standing itu para pihak. Kalau pihaknya hadir semua, maka legal standing yang tadi pernah saya jelaskan dari awal, bahwa legal standing kalau diwakili oleh kuasa hukum, maka legal standing yaitu KTA-nya pengacara, BAS-nya, BAS itu berita acara sumpah sebagai advokat, itu dihadirkan di depan hakim untuk melihat legal standing, keabsahannya. Terus yang kalau pribadi, prinsipal atau yang bersangkutan sendiri yang melakukan persidangan, maka legal standingnya adalah KTP prinsipal, yaitu yang menggugat. Ya, itu yang dilihat cocok nggak dengan data yang dimasukin melalui gugatan tersebut. Nah, prosesnya sama, pengadilan negeri dengan pengadilan agama sama prosesnya, yaitu yang tadi yang saya bilang legal standing, terus nanti ada penjadwalan mediasi. Ya, mediasi itu kan tadi saya sudah jelaskan di pertama. Terus habis itu ini kalau ceritanya semua para pihak hadir ya. Maka nanti ada jawaban. Kalau mediasi gagal, maka lanjut pada pokok perkara. Persidangan dilanjutkan. Nah, persidangan ketiga adalah proses di mana jawaban atas gugatan tergugat, yaitu tergugat yang menjawab. Ya, jawaban namanya. Terus nanti setelah jawaban tergugat sudah diberikan kepada pengadilan, persidangan sebelumnya, maka sidang berikutnya adalah sidang replik namanya, Pak. Replik itu adalah jawaban atas jawaban tergugat. Jawaban penggugat atas jawaban tergugat. Jadi itu namanya replik, Pak. Nah, nanti kalau sudah selesai replik, ada duplik namanya, Pak. Nah, duplik itu adalah jawaban tergugat atas replik penggugat. Ya, itu penjelasannya. Terus setelah itu, Pak, setelah duplik selesai, nanti kita pembuktian surat, Pak. Pembuktian surat-surat. Nah, terus yang kedua adalah dari berbagai pihak ya. Ya, kedua belah pihak. Jadi waktu pertama dikasih penggugat yang membuktikan surat. Nanti berikutnya baru tergugat dikasih pembuktian surat. Pembuktian surat sudah selesai, maka lanjutlah pembuktian kesaksian. Kesaksian dari penggugat dulu, nanti habis itu baru dari tergugat, ya kan? Nah, sudah pembuktian kesaksian selesai, maka kesimpulan, Pak. Proses kesimpulan. Nah, proses kesimpulan, nanti kesimpulan itu dituangkan dalam surat kesimpulan. Pokoknya kesimpulan. Nah, yang kedua adalah, yang terakhir adalah sidang putusan. Ya, putusan. Nah, bedanya di pengadilan negeri dan pengadilan agama adalah kalau di pengadilan negeri itu putusan selesai sudah, ya. Nanti tinggal menunggu salinan putusan keluar. Kini tinggal kita memohon kepada pengadilan untuk meminta salinan putusan untuk kita ngurus ke Dukcapil ya. Untuk akte perceraiannya, Pak ya. Akte perceraian yang tadi saya bilang. Nah, kalau dia Muslim itu prosesnya itu sama semua. Terakhir adalah kalau laki harus ikrar talak dulu. Ikrar talak, nanti kalau sudah sidang ikrar talak sudah selesai,
baru nanti langsung diberikan akta cerainya keluar, nanti dijadwalkan oleh pengadilan, akta cerainya keluar langsung dari pengadilan agama. Nah bedanya kalau Muslim itu dia langsung bisa 3 hari kemudian atau tinggal dijadwalkan akta cerainya mau ambil kapan. Ya itu dikeluarkan oleh agama. Kalau non Muslim dia harus mengajukan dulu ke Dukcapil. Nah, kalau di Muslim, baru keluar ya. Kalau di Muslim kalau mau berubah surat-surat KTP mau berubah, maka akta cerainya itu yang dari pengadilan itulah yang ditujukan kepada Dukcapil untuk keluarkan terkait dengan keterangan kakak dan keterangan yang ada di KTP, yaitu status itu. Ya, gitu, Anton. Jadi overall semua sama. Overall semua sama, persidangannya cuma beda. Pas endingnya aja Pak ya. Endingnya aja yang berbeda. Kalau prosesnya di agama itu ada tambahan namanya sidang talak. Oke. Jadi kalau misalnya untuk yang pengadilan negeri, mereka tinggal ajukan suratnya dari putusan dari pengadilan, diajukan salinan keputusan, terus diajukan ke Dukcapil setempat, baru dia bisa ngurus untuk akta percayaannya. Betul ya Pak ya? Betul. Oke. Baiklah Pak Fritz, cukup menarik ya pembahasan kita pada video kali ini, yaitu tentang perceraian. Nah Pak Fritz, kira-kira ada pesan nggak nih Pak untuk teman-teman Sobat Legal di rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini Pak? Siap Pak Anton, terima kasih. Menurut saya secara pribadi, semua pernikahan itu atas dasar kebahagiaan dan keharmonisan. Pernikahan itu diatur di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 itu kan membentuk rumah tangga itu yang harmonis dan bahagia, rukun bahagia. Tujuan undang-undang itu dibuat untuk bagaimana supaya orang bahagia. Nah dalam proses itu, kalau menurut saya, kalau bisa proses perceraian itu kita bisa menghindari, kan lebih bagus. Karena apa? Pesan agama juga tidak menginginkan, tidak menginginkan untuk perceraian itu terjadi. Kalau perceraian itu dilaksanakan pun teman-teman harus berpikir secara jelas bahwa akibat dari perceraian itu banyak hal yang muncul. Bisa saja terjadi yang namanya anak tidak bisa diawasi, hak asuh anak ini yang kemana, itu ada aturannya juga. Hak asuh umur dari sekian sampai sekian itu harus masih di bawah pengasuhan ibunya. Ternyata bapaknya ngotot untuk harus dialah yang mengasuh. Nah sedangkan perma tidak boleh. Secara aturan tidak boleh ibunya. Nah jadi hal-hal ini yang harus dipikirkan. Kalau bisa menghindari, toh agama juga mengajarkan untuk orang tidak boleh bercerai. Kenapa harus bercerai? Nah itu yang harus teman-teman Sobat Legal atau teman-teman pemirsa harus paham untuk kalau bisa menjaga keutuhan rumah tangga itu lebih bagus, lebih harmonis, dijaga supaya tidak ada perceraian. Karena banyak faktor lah nanti akan terjadi. Harus ngurus surat-surat, harus keluarin biaya persidangan, semuanya kita harus kerugian besar juga terjadi. Tapi jadi dilakukan kalau bisa kita maafkan istri kita atau suami kita yang bersalah, terus kita berjanji untuk kita sama-sama membinanya dan mereview masalahnya dan kita mau berubah, kenapa harus kita harus berakhir melalui perceraian. Nah itu yang kita harus teman-teman harus bersabar di situ. Prosesnya namanya menyatukan dua hati ini kan agak tidak mungkin sama, karena sudah ketemunya dari orang kakak beradik aja berantem, yang keluar dari satu rahim. Apalagi yang kita ketemunya besar dan beda rahim, beda suku, beda ras, pokoknya segala macam beda. Nah itu kan di situ letaknya kita harus menyamakan prinsip cinta itu. Asik. Gitu Pak Anton, terima kasih banyak. Siap. Oke Pak Fritz. Terima kasih sudah datang ke studio kita untuk memberikan penjelasan untuk teman-teman Sobat Legal pada tayangan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan Pak Fritz. Siap Pak. Sehat selalu. Terima kasih banyak Pak. Oke Sobat Legal, semoga tayangan ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan lupa untuk kalian yang punya ide ataupun komentar bisa langsung klik di kolom komentar di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk like, share, dan komen ya. Sampai jumpa.